Baik, kita perhatikan Bapak Ibu, visi itu arah kita. Misi itu how to, tetapi nilai adalah kekuatan untuk menetapkan apa yang baik dan mengikat seluruh stakeholder. Nilai itu mengikat ketika ada perbedaan, ketika ada sesuatu yang tidak dapat dikontrol, maka orang mesti kembali ke value. Dan value ini sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi dia mempengaruhi pengambilan keputusan. Kali kita perhatikan, gereja mesti maksimal. Dan karena itu, bagaimana cara kita maksimal taat dengan perintah Tuhan? Firman Tuhan itu bukan undangan. Firman Tuhan itu perintah. Dan yang memerintah adalah Tuhan, dan kita panggil dia Tuhan, artinya kurios, artinya penguasa tunggal. Perintah dan undangan itu berbeda, Bapak Ibu. Undangan bisa dihadiri, bisa juga tidak. Dan tidak ada konsekuensinya. Tapi kalau perintah itu tidak ditaati, maka pasti ada konsekuensinya. Sama saja di dunia ini, kalau kita tidak menghadiri undangan pernikahan, undangan CD baptis, undangan ulang tahun, biasa saja. Tapi kalau kita tidak memenuhi panggilan polisi atau panggilan KPK, pasti ada konsekuensi. Karena itu, kenapa gereja sering kali mengalami banyak kegagalan? Karena memandang firman Allah itu hanya seperti sebuah undangan saja. Dia tidak menjadi urgen. Itu sebabnya dalam khotbah Yesus di bukit, dalam Matius pasal 7 dan Lukas 6, dia berkata, orang yang bijaksana itu bukan profesor doktor, tapi orang yang bijaksana itu membangun rumahnya di atas batu. Dan di situ dia katakan, yang datang kepadaku, mendengar firmanku, dan melakukan firman, itu orang yang bijaksana, membangun rumah di atas batu. Tetapi orang bodoh katanya, dia datang, memang tetap datang, dia dengar, tetapi tidak melakukan. Dan apa dampaknya? Di atas pasir itu roboh, dan hebatlah kerusakannya. Di atas batu karang itu dia tetap berdiri kokoh. Dan itu kalau kita aplikasikan dalam pelayanan, dalam keluarga, itu sangat kuat sekali mengingatkan kita. Jadi, kalau mau maksimal dalam pelayanan, maka orang mesti taat pada perintah. Perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Dan kalau orang udah taat pada perintah Tuhan, dia pasti taat pada otoritas-otoritas yang hidup hari ini. Yesus sendiri anak Allah. Ya, khotbah tadi pagi, dia tidak menolak membayar bea. Sekalipun dia adalah anak Bapa dan dia punya rumah Bapa itu. Tapi dia berkata, kita bayar bukan untuk memenuhi kewajiban agama kita, tetapi kita bayar supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Kita menjadi teladan buat mereka. Itu yang disebut konsistensi perkataan dan tindakan. Yang kedua, orang mau maksimal harus dibebaskan dari keterikatannya. Keterikatan terhadap segala sesuatu. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan keterikatan, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kita sudah pernah bahas itu di akar-akar yang mengikat. Yang ketiga, bertanggung jawab, menuntun, memimpin, dan juga mengampuni. Menuntun jemaat kepada kebenaran. Ya, memimpin dalam pengambilan keputusannya penting, tapi juga bersedia untuk mengampuni ketika ada kesalahan.
Yang keempat, menemukan keseimbangan. Hidup itu harus seimbang. Kita akan lihat pada value-value yang berikutnya sebelum masuk ke 5K-nya GBKP. Diubahkan dan hidupnya berhasil, berdampak. Ya. Hari ini banyak sekali orang meninggal dunia karena COVID. Dan bukan main, kesedihan di mana-mana, termasuk kami sendiri 3 hari lalu, abang ipar saya, ya, kakak nomor 5 dari istri saya nomor 8 itu meninggal. Dan seluruh keluarga berduka termasuk saya. Bahkan saya diminta untuk memimpin ibadah penguburan. Di situ saya katakan, inilah misteri ilahi. Kita tidak bisa mengerti Tuhan secara sempurna. Tapi mari kita percaya Tuhan. Karena itu ketika anak-anaknya dan istrinya memberi kesaksian, hidup bapaknya berdampak pada gereja dan keluarganya. Dan untuk memenuhi ini, tidak ada pilihan lain. No other choice. Semuanya, tidak peduli gereja apapun. Mau dia Protestan, karismatik, gereja tua, gereja pendatang, apapun dia, kalau dia bernama gereja, dia mesti melakukan visi Kristus, ialah pemuridan. Dimuridkan dan memuridkan. Dan kita pernah membahas prinsip-prinsip pemuridan, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu. Saya berharap semua materi itu tidak berlalu seperti sebuah bayang-bayang yang berlalu begitu saja, tapi dia menjadi value bersama. Nah, nilai-nilai yang mesti kita bangun ialah mesti ada keseimbangan, balancing. Keseimbangan apa? Keseimbangan organisme dan organisasi. Keseimbangan kekeluargaan dan struktur. Organisme bicara nilai, organisasi bicara aturan. Jadi tidak semata-mata semua peraturan-peraturan, tidak semata-mata ADART tata gereja, tidak semata-mata semuanya karena itu rumusan manusia. Tapi organisme itu value yang mengikat kita untuk memungkinkan kita mengambil keputusan. Supaya kalau organisasi melulu, orang disebut sebagai farisiisme. Kalau organisme melulu, dia dianggap sebagai orang yang mengalir dan tidak punya planning yang matang. Maka mesti ada keseimbangan. Ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, ada langit, ada bumi, ada terang, ada gelap. Tuhan ciptakan keseimbangan. Itu sangat ilahi. Ciptakan juga keseimbangan kekeluargaan, tapi juga struktur pengambilan keputusan. Ada ketua runggun, ada pendeta, ada sekretaris, semuanya itu struktur pengambilan keputusan. Tapi juga dalam memanage gereja, maka kita juga perlu ada prinsip-prinsip kekeluargaan, bukan asal marga, bukan satu ibu, satu ayah, tetapi satu tubuh dalam Kristus. Dan kita udah pelajari 7 karunia motivasi dalam Roma 12 ayat 6-8. Yang kedua nilainya ialah berani. Berani apa? Berdiri di atas firman. Tidak kompromi. Tidak boleh mengaborsi firman Allah. Tapi dunia mengadopsi firman. Gereja cenderung mengaborsi. Dan gereja cenderung memilih ayat-ayat yang menyenangkan kita dan menyenangkan kuping jemaat. Dan kita takut menyampaikan kebenaran. Takut jangan-jangan dia pergi tinggalkan kita dengan lumbungnya dan domba-dombanya dan rumput-rumputnya. Kebenaran firman Allah tidak dapat dikompromikan dengan keinginan-keinginan duniawi. Itulah keberanian. Yang ketiga, life talk atau keteladanan. Hidupi apa yang dikatakan dan katakan apa yang dihidupi. Khotbahkan apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda khotbahkan. Hari ini memang
Saya suka ayat yang dipilih oleh GBKP. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ya. Yesus lagi santai. Dia tidak mengabaikan pengajaran yang sudah dia sampaikan kepada banyak pihak. Dia tidak mau kemalasan itu muncul. Dia tidak mau menerima sesuatu dari langit, tapi mesti memanfaatkan potensi. Bahkan bersedia untuk membayar harganya, sekalipun dia harus membuat keputusan yang radikal. Itu 3 nilai yang mengatur proses pembentukan karakter. Nah, apa nilai-nilai dari keseimbangan? Yang pertama, servanthood di leadership. Kepemimpinan itu pelayan hamba. Kepemimpinan di gereja itu bukan bos, bukan bawahan, atasan, tapi hamba. Kepemimpinan yang melayani. Integritas bicara kesatuan hati, pikiran, dan tindakan. Sacrifice, pengorbanan bicara pelayanan, bukan sebuah pelayanan, sebuah kehormatan, bukan beban. Dan kepemilikan yang menuntut sebuah penyerahan. Itu prinsip-prinsip dasar yang kami pakai dalam pelayanan di berbagai tempat. Ya, dan itu sangat menolong perumusan-perumusannya. Nah, saya sekali lagi mohon maaf Pak Ketua dan Ibu Pendeta Jenny dan Pak Harun, saya tidak ikuti sama sekali perumusan value 5K di GBKP. Tapi inilah yang kami lakukan. Fokusnya apa? Fokus pada Allah. Berarti serupa karakter Kristus. Ingat firman Tuhan. Bahkan pertama kali diucapkan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Itu keputusan ilahi. Tritunggal dan malaikat-malaikat yang diciptakan Allah jauh sebelum dunia diciptakan. Itu kayak ada sidang sinode sorga itu. Lalu kesimpulannya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti sudah ada gambarnya. Manusia dibikin menurut gambar itu. Dan Profesor Yos Adi Prasetyo dari GKI dan seorang dosen di STT Jakarta, teman saya, teman juga Ibu Pendeta Jenny, dia berkata gambar itu adalah Kristus. Dan itu sejalan dengan prinsip karakter ilahi. Jadi sudah ada gambarnya. Gambar kita apa? Kristus ini. Dan kita dibimbing fokus pada gambar Kristus. Bukan pada gambar-gambar yang lain. Yang kedua, fokus pada keluarga. Pria, wanita, pemimpin memuridkan keluarga. Dan juga memuridkan gereja. Yang ketiga, fokus pada gereja. Saya pakai istilah GBKP, PJJ, di gereja tertentu, pakai unit sektor, ya, kategorial, supaya PJJ bagi saya adalah runggun mini. Sebenarnya di situ poinnya. Di mana semua value itu dipraktekkan secara praktis di jemaat-jemaat, warga jemaat. Yang keempat, fokus pada dunia yang terhilang. Setiap bangsa dimuridkan dan menjadi murid Kristus. Itulah visinya Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa murid. Nah, dari prinsip-prinsip itu, izinkan saya untuk mengeksplor ya, value 5K GBKP. Saya tidak menampilkan rumusannya Bapak Ibu sudah punya. Ini saya langsung memberi prapaham saya terhadap 5K berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, kasih. Ya, saya sudah baca semuanya dan saya tidak punya komentar tentang hasil itu. Apalagi itu keputusan sidang sinode. Saya pernah jadi ketua sinode
Dan karena itu yang bisa mengubah sebuah keputusan sidang sinode, ya sidang sinode. Apalagi saya orang di luar DPKP, maka saya juga tidak punya hak apapun untuk mengubahnya. Tetapi saya memberi prapaham saya terhadap nilai yang pertama, kasih. Ya, saya tidak merumuskan secara detail. Kalau itu memang diperlukan, saya akan rumuskan secara detail. Bahan-bahannya tersedia. Yang pertama, saya mengerti kasih itu apa. Kasih itu Allah. 1 Yohanes 4 ayat 10. Kasih itu bukan konsep teologis. Kasih itu bukan sebuah quote istilah gereja. Tapi kasih itu Allah. Dan tidak bisa dibantah. Mau tahu siapa Allah? Kasih itu. Dan apa ciri-ciri Allah itu? Dalam 1 Korintus 13 dia sebutkan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, kasih itu tidak mengungkit kesalahan, dan seterusnya. Dan itu tidak butuh tafsiran. Saya masih ingat ketika istrinya Pangeran Charles almarhum Lady Diana, waktu dalam proses pemakaman, saya ikuti waktu itu di siaran langsungnya, ya, Perdana Menteri Inggris waktu itu, saya sudah lupa namanya, dia membaca 1 Korintus 13 ayat 1-13 dalam peristiwa itu. Wow, saya agak terkagum dan sanjung. Negara yang begitu kuat dan hebat, negara yang sangat makmur, tapi mereka masih melihat firman Allah sebagai sebuah kuasa. Yang kedua, apa itu kasih? Kasih itu perintah. Dan Yesus bilang kepada murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih itu perintah. Perintah dari siapa? Dari kasih itu. Siapa itu? Allah. Yang ketiga, kasih itu punya 4 dimensi bagian Tuhan. Apa itu? Rasul Paulus mengucapkan itu dalam Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama semua orang kudus mengetahui bahwa kasih itu dalam, tinggi, panjang, dan lebar. Itulah dimensinya Allah. Tinggi tidak dapat dijangkau oleh kekuatan apapun dari dunia ini. Tapi dia dalam, sedalam-dalamnya kejatuhanmu, sedalam-dalamnya kegagalan, kasih itu bisa mengangkatnya kembali. Tetapi dia panjang sabar terhadap semua orang, siapa saja. Dan dia lebar, terbuka bagi segala makhluk. Bahkan dunia ini. Karena kata Yohanes 13 ayat 18, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan begitu besar kasih Allah akan kekristenan, bukan begitu besar kasih Allah akan gereja, tetapi begitu besar kasih Allah akan dunia. Wow. Satu kali saya ikut sebuah diskusi dengan beberapa profesor, dan salah satunya berkata begini, dia tanya begini, kalau kita bayangkan Yesus sedang berdoa, kira-kira, atau dia sedang tidur, apa yang Tuhan mimpikan? Apa kira-kira mimpi Yesus? Orang jawab dengan segala macam. Kalau profesor itu bilang begini, Yesus cuma bermimpi, bukan tentang kamu, katanya. Dia tidak bermimpi tentang gereja dan hamba Tuhan, tapi Yesus bermimpi tentang dunia. Wow. Wow. Itu keren. Itu dimensi Allah. Dimensi kita, kasih itu memiliki dimensi bagian manusia, ialah Tuhan sendiri yang ucapkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Itu bagian kita.
Kalau istilahnya itu ada 8 dimensi, 4 itu bagian Tuhan, 4 itu bagian manusia. Jangan pikirkan setinggi apa itu kasih, itu uncontrollable. Jangan bayangkan sedalam apakah kasih itu bukan urusan kita. Jangan bayangkan lebar kayak apa dan panjang kayak apa. Orang Inggris bilang it's not your business. Tapi pikirkanlah bagian kita, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pengertian, segenap kekuatan. Dan itu bisa kelihatan dalam praktek hidup bergereja. Dan yang terakhir bagi saya, dan Alkitab bilang, kasih itu salib. Salib adalah pengasihan Allah. Disitulah puncak kasih itu yang memastikan kita untuk bisa mengasihi. Kita memang tidak sempurna, tapi kita lakukan bagian kita. Yang pertama tentang kasih, dan ini tidak cukup hanya mengerti, itu bisa dirumuskan dalam pelajaran-pelajaran pemuridan yang sudah saya terangkan kepada BPMR dan PWG kemarin. Dalam setiap segmen, apakah itu mentoringnya, apakah itu terhadap pria dewasa, wanita dewasa, pria permata, gadis, wanita permata, lansia, dan KKR. Istilah-istilah di BWKP itu kan cuma istilah. Sama di gereja kami juga ada mamrenya disebut pelayanan pria dewasa, murianya disebut persekutuan wanita, sama saja. KKR-nya disebut guru sekolah minggu. Istilahnya hanya beda, tapi hakikatnya sama. Yang kedua tentang keugaharian. Saya membaca beberapa dokumen, tapi juga pengalaman dalam pelayanan bergereja. Keugaharian bicara tentang kesadaran akan karya penciptaan Allah. Allah melakukan segala sesuatu dengan begitu sempurna yang bisa dijangkau oleh otak manusia. Kelihatannya dia menciptakan dunia dengan urut-urutan yang begitu sempurna. Manusia justru yang terakhir, bukan yang pertama. Disediakan semuanya. Memanfaatkan karya Allah untuk Allah dan manusia. Kolose 3:24, segala sesuatu yang kamu kerjakan harus sama seperti untuk Tuhan. Ada orang suka bikin prioritas, Pak Pendeta, kalau saya sih yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pelayanan atau bisnis. Pertanyaan saya, apakah pelayanan kita bukan untuk Tuhan? Apakah pekerjaan kita di kantor bukan itu adalah refleksi dari keyakinan kita kepada Tuhan? Jadi ini bukan soal prioritas Tuhan, keluarga, atau pelayanan. Tapi di mana kita berada, kesadaran spiritual awareness kita, sadar adanya Tuhan, disitulah kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya melayani keluarga saya seperti untuk Tuhan, saya berkhotbah seperti untuk Tuhan, saya bekerja sebagai seorang petani, sebagai seorang nelayan, sebagai seorang karyawan, itu juga harus lakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi prioritasnya itu amat tidak bisa separate, dibahas urut-urutannya. Tapi seluruh hidup kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Itu sebabnya di GBKP, itu di gereja apa saja termasuk di gereja kami. Kalau mereka meminta saya untuk memberi pencerahan, memberi khotbah, saya mempersiapkannya dengan amat matang doa. Ya, berhari-hari saya gumuli. Apakah yang saya sampaikan ini saya udah lakukan atau cuma sekedar sebuah teori. Ya, walaupun kadang-kadang di GBKP, ya terutama Jakarta Pusat ya, puji Tuhan saya memang belajar banyak dari majelis di GBKP Jakarta Pusat. Haleluya. Mereka nggak kapok-kapok undang saya, dan saya juga nggak kapok-kapok menerima undangan. Nah, percakapan-percakapan yang cukup
baik untuk menolong kita bertumbuh bersama. Tidak ada karakter yang tiba-tiba jadi tanpa ada gesekan-gesekan yang kuat. Karena karakter itu artinya ada penggesekan untuk menciptakan sebuah value yang kuat. Yang ketiga, kewuharian roh Allah diberikan ke dalam debu tanah untuk menjadi makhluk yang hidup. Artinya manusia dibuat dari debu tanah dan dia baru menjadi makhluk hidup ketika ada roh Allah. Dia tidak bisa bergerak sendiri. Itu sebabnya dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 ketika manusia mati, ayat itu berkata debu kembali menjadi tanah dan rohnya kembali kepada Allah yang memberikan. Dan roh itu bisa dicabut kalau kita masih hidup. Buktinya dia bisa cabut dari Saul ketika Saul tidak. Yang keempat, proses multiplikasi manusia, keturunan. Ya, kita tidak, mohon maaf, tidak seperti penghuni Taman Safari yang tidak mengenal suami, istri, atau anak-anak. Kita adalah orang-orang yang bernilai, berharga, yang punya DNA-nya Allah, yang punya roh Allah, yang punya zoe-nya Allah, yang juga mengerti proses-proses multiplikasi keturunan-keturunan ilahi. Itu sebabnya kita belajar di foto karakter bahwa ada faktor DNA-nya yang menunjukkan siapa kita dan bagaimana kita bertumbuh. Yang keempat ialah pemeliharaan Allah yang sempurna. Allah memelihara umat dengan begitu banyak tanda. Untuk Israel di zaman Perjanjian Lama, itu yang disebut mujizat-mujizat yang spektakuler. Bayangkan air bisa keluar dari batu karang. Itu tiang awan dan tiang api 40 tahun. Tidak perlu ada perbaikan itu. Tidak perlu panggil tukang. Mana turun dari sorga tiap hari. Itu nggak perlu itu panggil tukang roti. Daging tersedia. Sepatu, kata kitab bilangan, sepatu satu untuk 40 tahun. Wah, itu yang disebut mujizat-mujizat spektakuler. Di Perjanjian Baru kita temukan banyak mujizat-mujizat yang sangat alamiah. Bagaimana Paulus ditolong diturunkan dari tembok hanya di dalam sebuah keranjang. Rasul besar diselamatkan di dalam sebuah keranjang dan diturunkan dari tembok. Kankah itu luar biasa? Dan mereka bisa berjalan kaki berkeliling dunia dan dunia selamat. Tapi bagaimana dengan kita yang modern, yang punya teknologi pesawat, kapal laut, punya mobil, punya motor, punya handphone, punya wifi, punya Zoom, tapi Injil itu sepertinya berputar-putar di dalam lingkaran ruangan-ruangan kita. Dan yang terakhir di kewuharian ialah teladan Kristus dalam kesederhanaan. Sejak lahir sampai salib, semuanya bukan lagi sederhana, tapi cenderung miskin. Bayangkan anak Allah, raja di atas segala raja, lahir di sebuah tempat yang hina. Pelayanannya, home base-nya tadi khotbah tadi itu di Kapernaum itu home base-nya murid-murid di rumah ibu mertua Petrus. Saya bersyukur ya 2 kali saya kunjungi tempat itu. Nah, di situ saya menangis luar biasa. Di sinilah Tuhan numpang aja di rumah mertua Petrus. Hanya untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Sampai dia ditolak di kampungnya sendiri. Dia dihina. Sampai dia digantung di atas kayu salib. Ada seorang hamba Tuhan bilang saya, Pak Pendeta Nus, coba Anda bayangkan. Yesus itu kan bapaknya tukang kayu. Ya, Yusuf kenapa? Yesus pasti belajar dari bapaknya. Terus apa value-nya? Bapak bisa bayangkan, waktu dia disalibkan kan nggak pakai besi, nggak pakai baja, tapi di kayu. Jangan-jangan kayu dari tempat mereka, bapaknya seorang ahli tukang kayu, jangan-jangan kayu yang dia bikin itu yang dipakai untuk salibkan. Dan ini nggak ada ayatnya, tapi dia bilang begini, coba bayangkan dia terpaku di
di atas barang yang dia sangat kenal. Wow, itu membuat saya merinding mendengar. Yang ketiga, kekerabatan. Kekerabatan itu dimulai dari komunitas Tritunggal. Kita tahu itu. Mulai dari Kejadian 1, ayat 1-3 udah bahas Tritunggal. Pada mulanya Allah, bumi belum berbentuk, roh Allah melayang-layang, Allah berfirman jadi terang. Jadi Tritunggal udah mulai bekerja di sini. Allah, roh Allah, Allah berfirman. Firman itu Kristus. Firman itu Yesus yang menjadi manusia. Dan bumi dijadikan. Yang kedua, penyelamatan komunitas. Eksodus, keluarnya bangsa Israel menurut Keluaran 19 ayat 4-5 adalah embrio lahirnya gereja. Nanti baca Keluaran 19 ayat 4 dan 5, dia bicara tentang kamu, aku bawa kamu di atas sayap Raja Wali. Bukan hanya membawa kamu ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi aku membawa kamu kepadaku. Dan disitulah kemudian Rasul Petrus mengutip dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang aku lakukan. Kita udah pernah bahas dalam nilai kerajaan Allah. Yang ketiga, komunitas Hafruta. Hafruta itu dalam bahasa Ibrani, itu dimulai di Babilonia. Ya, brother keeper, saling menjaga. Daniel dan 3 temannya itu Hafruta. Lalu kemudian muncul lagi Yesus dengan 12 murid. Rasul Paulus di Efesus dengan 12 murid. Dan seterusnya gereja mulai membangun Hafruta dari rumah ke rumah. Itu komunitas yang kuat. Kemudian komunitas gereja. Ya, di GBKP agak mudah karena hampir semuanya orang GBKP, orang Karo, yang berbahasa Karo dengan marga-marga yang nggak terlalu berjauhan, yang sangat akrab dan dekat. Di gereja kami itu segala suku bangsa dari situ. Dan justru bisa berjumpa tanpa mempersoalkan ras, tanpa mempersoalkan asal-usul dan lain-lain. Di gereja kami juga banyak orang Karo. Bahkan ketika saya jadi ketua sinode, bendahara kami itu orang Karo. Marga Sembiring Meliala. Nah, dan itu luar biasa. Ya, banyak orang Karo yang baik-baik lah. Haleluya. Komunitas persekutuan gereja di rumah-rumah. Itu yang di Kisah Rasul 2. Mereka dari rumah ke rumah. Itu yang kemudian gereja tertentu menggunakan istilah komunitas sel atau komsel. Sebelum kita memasuki pandemi ini kan ada PJJ maka dari rumah ke rumah. Itu asik tuh. Salah satu yang mengasihkan PJJ dari rumah ke rumah itu apa? Makan dulu baru ibadah. Habis ibadah baru kita minum kopi. Itu beberapa kali tuh saya diundang di beberapa rumah untuk PJJ. Sekarang diundang pun PJJ-nya tetap makan, hanya makan sendiri di rumah. Karena Zoom. Lalu yang terakhir, komunitas kerajaan Allah di bumi. Pengakuan iman kita. Aku percaya bla 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 gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Wow. Maka gereja juga tidak menjadi milik sendiri, tapi juga menjadi bagian dari orang lain. Saya masih ingat ketika Aceh mengalami tsunami, segala bangsa, segala gereja. Ketika Gunung Sinabung meletus, segala gereja dan segala suku bangsa ikut memberi kepedulian, perhatian. Itulah bagian kita bersama-sama. Dan seterusnya, kekerabatan. Yang keempat ialah kesetiaan. Saya mohon maaf, saya tidak mengerti mengapa dua istilah itu dipakai. Yang kelima itu ketaatan. Ya, tapi sekali lagi saya tidak bahas, karena itu udah keputusan. Dia pakai kesetiaan, tapi yang kelima pakai ketaatan. Tapi saya mau bahas saja dari sisi ini. Kata kesetiaan, setia, saling, ya Tritunggal, visi dan misi yang sama. Yesus tidak mungkin bikin yang lain dari Bapaknya. Dalam Yohanes 5 ayat 19, aku melihat Bapakku dan aku melakukan seperti yang aku lihat dari Bapakku. Kesetiaan atas janji penyertaan Allah. Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Mazmur 89 ayat 36.
Allah tidak pernah mengubah ucapan bibirnya. Yang ketiga, kesetiaan pada perintah Allah. Umat itu berkata, ya kami dengar firman itu. Ya kami mau melakukan firman itu. Keluaran 19 ayat 5-6. Kesetiaan pada penyembahan, doa, dan pelayanan. Kamu datang ke padang gurun ini, kamu datang untuk menyembah aku. Gereja hari ini kan sedang menyembah, kita berdoa, dan kita terus melayani orang-orang yang terpapar karena COVID, maupun terpuruk karena keadaan ekonomi mereka. Kesetiaan menjadi murid dan mau memuridkan. Kita tidak hanya jadi murid, tapi kita mau memuridkan. Itu panggilan ilahi kita. Ya, saya lihat di beberapa gereja di luar, terutama di Sao Paulo, itu Huber, Bapak yang sangat populer datang ke Indonesia, bagaimana mereka memuridkan banyak orang dan mereka mengutus misionaris ke banyak bangsa, termasuk gereja di Korea, ya, India, dan saya berdoa juga supaya kerinduan ketua majelis, ketua runggun tentang gereja OASE itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Yang keenam, setia pada potensi, talenta, dan karunia. Kita udah bahas potensi kita, bukan? Semua udah akui, tidak ada yang di bawah 70%. Itu tidak cukup menjadi kebanggaan, harus dimaksimalkan. Talenta kita, karunia-karunia yang Tuhan kasih buat kita, menurut Roma 12 ayat 6-8. Dan yang ketiga, setia pada panggilan sebagai pelayan Tuhan. Kita udah ngaku di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, bersedia menjadi pelayan. Pengakuan itu tidak dibatalkan oleh Tuhan, tapi kita bisa ingkari. Dan ingat, ketika Anda ingkari, Anda yang berurusan dengan Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, ketaatan. Ketaatan pada otoritas Bapa. Kita masih ingat Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus datang ke Yohanes Pembaptis, Matius 3, Yohanes bilang, aku nggak layak membaptis engkau. Kenapa engkau datang kepada aku? Mestinya aku yang datang kepadamu. Tapi Yesus bilang, lakukan saja. Supaya kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Dan ketika Yohanes melakukannya, Roh Allah turun. Dan apa yang terjadi di situ? Terjadi kuasa, pengurapan, ada kuasa, ada mujizat, dan seterusnya. Masih ingat pelajaran kita beberapa waktu lalu. Ketaatan itu menghasilkan urapan. Urapan itu menciptakan kuasa. Kuasa untuk membuat mujizat. Dan mujizat itu media untuk membuat orang percaya kepada Tuhan. Ketaatan pada negara, otoritas negara. Yesus tadi pagi di khotbah kita dia udah kasih contoh. Taat kepada negara, taat juga kepada gereja. Ketaatan kepada otoritas pemimpin kita. Pemimpin rohani kita. Pemimpin gereja kita. Pemimpin di jemaat. Ketaatan pada orang tua, pada guru, para pelayan. Dan paling utama ialah ketaatan sebagai seorang hamba. Doulos. Ketika kita menyebut kita hamba, artinya hakmu dicabut. Ketika kita mengatakan kita hamba, berarti kita paling rendah dari semuanya. Ketika kita menyebut diri kita hamba, artinya pikiran kita hanya menyenangkan tuannya kita, yaitu Kristus. Jadi, dari value ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengerti bahwa value itu mengikat. Dan 5K GBKP itu yang saya explore berdasarkan firman Allah, dan urut-urutannya, bagian-bagiannya bisa kita rumuskan sebagai kurikulum untuk melengkapi warga jemaat kita untuk bertumbuh serupa karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, hamba-Mu ini terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman yang kami rumuskan dalam value yang mengikat gereja sungguh-sungguh membuat kami punya inspirasi, punya insight yang baru untuk terus membawa gereja
semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Ampuni kami, ampuni hamba-Mu, dan hamba persembahkan semua hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin.